Film dibuka dengan 3 mobil yang sedang kebut-kebutan di sebuah lokasi yang mirip pelabuhan. Tidak hanya itu, mereka juga saling menembak satu sama lain. Di salah satu mobil ada pembalap yang terlihat sangar. Dia adalah Joseph Mason dan orang-orang sering menjulukinya dengan nama Joe. Di mobil lainnya ada pembalap bertopeng yang dipanggil dengan nama Frankenstein. Dia ditemani oleh navigator cantik dan seksi bernama Case. Sedangkan mobil satunya lagi hanyalah korban dari aksi ugal-ugalan ini. Joe tidak henti-hentinya menembaki mobil Frank. Di sisi lain, Frank meminta Case untuk melepaskan senjata pertahanan mereka. Tapi ternyata semuanya sudah terpakai. Frank tidak mau menanggapi saran Case yang memintanya untuk mundur. Dia ingin terus melaju sampai garis finish karena merasa mampu menyelesaikannya. Frank lalu meminta Case untuk melepaskan bumper belakang yang akhirnya berhasil merobek mobil Joe. Aksi Frank tadi pun membuat Joe murka. Walaupun begitu, Case tetap meminta Frank untuk mundur. Akan tetapi, Frank malah mengabaikannya. Dia justru mengusir Case dari mobil. Di saat keduanya berdebat, tiba-tiba Joe melesatkan sebuah rudal. Di sini, Case selamat dari serangan karena berhasil melompat keluar. Tapi naasnya, Frank masih berada di dalam mobil. Di tempat lain, kita akan berkenalan dengan Jensen, seorang kuli pabrik baja dan juga mantan narapidana. Karena krisis ekonomi, pabrik ini akan ditutup dan para kuli itu harus mencari pekerjaan lain. Hari ini adalah hari terakhir mereka bekerja dan Jensen menerima gajinya secara tunai. Namun gajinya dipotong biaya administrasi karena dia tidak mau menggunakan cek dan hal ini membuatnya kesal. Tiba-tiba tim SWAT datang dan mulai memukuli serta menembaki para kuli yang kocar-kacir. Jensen yang ingin menolong temannya dari aksi pemukulan ini malah ikut dipukuli, hingga akhirnya dia pun terpaksa melakukan perlawanan. Malam harinya, Jensen baru sampai di rumah dengan pakaian kotor. Dia disambut istrinya yang bernama Susie yang sedang memasak di dapur. Jensen menyerahkan gaji terakhirnya lalu pergi ke kamar anaknya yang sedang menangis untuk bermain bersamanya. Susie yang masih di dapur mengambil air soda dari kulkas. Namun terkejut ketika melihat ada orang bertopeng di dapurnya. Sementara itu, Jensen yang baru saja selesai mandi kembali ke dapur untuk menemui istrinya. Namun dia kaget melihat Susie tergeletak di lantai. Belum sempat bicara apa-apa, Jensen diserang oleh orang bertopeng yang menyerang istrinya tadi. Jensen langsung tidak sadarkan diri. Ketika siuman, Jensen sudah dibekuk oleh 2 orang polisi. Dia dituduh telah membunuh istrinya sendiri dengan sebuah pisau. 6 bulan kemudian, di malam Natal yang diguyur hujan deras, Jensen dibawa ke lapas khusus yang berada di tengah laut, yang dinamakan Terminal Island Prison. Terasa spesial, karena di dalam bus, hanya dia satu-satunya penumpang yang dibawa dengan pengawalan yang super ketat. Setelah itu, Jensen harus melewati prosedur penerimaan tahanan baru. Dia disemprot air seperti dicuci steam motor, dipukuli dan ditaburi bedak. Kemudian, Jensen diantar ke selnya sambil dipantau dari atas oleh sipir penjara bernama Claire. Di dalam sel, Jensen langsung dibully oleh rekan-rekan satu selnya. Terdengar suara baku hantam dari sel Jensen yang membuat para petugas penjara, salah satunya Ulrich, kembali ke sel itu sambil tersenyum senang. Di kantin penjara, 3 tahanan sedang berebut bubur gantung yang menjadi menu hari ini. Salah satu dari mereka, yang biasa dipanggil Coach, bertanya pada anggota timnya yang bernama Liz tentang Jensen. Menurut Liz yang otaknya dipenuhi data selayaknya komputer, Jensen dulunya adalah pembalap handal. Sementara itu, Jensen dihampiri oleh pria botak yang berusaha mengintimidasi. Pria ini meludahi makanan Jensen, yang disusul oleh kehadiran Slovo Pashenko, atau kita panggil saja dia dengan John, pemimpin kelompok geng Aryan di lapas. John memfitnah Jensen sebagai pemburu istri dan pelaku kejahatan terhadap anak-anak. John bertanya apa yang akan Jensen lakukan tentang hal itu. Dan inilah jawabannya. Kemudian Jensen dibawa menghadap Claire di kantornya. Claire mengancam Jensen akan menahannya di sel terpisah. Namun setelah melihat profil Jensen, Claire menawarkannya sebagai pengganti Frank di perlombaan yang bernama Death Race. Awalnya, Jensen menolak Alpwin, tapi dia terpaksa menerimanya setelah Claire memberikan penawaran menggiurkan bagi semua tahanan, yaitu kebebasan. Kemudian Claire menghampiri coach dan timnya di bengkel. Dia mempercayakan Jensen sebagai pembalap tim coach untuk turun di balapan yang akan berlangsung dalam waktu seminggu lagi. Anggota tim akan menyiapkan Jensen sebagai Frank, di mana tak akan ada seorang pun yang tahu identitasnya saat balapan nanti, kecuali mereka dan petugas lapas. Menurut coach, Claire memang membutuhkan sosok Frank karena rating balapan ini menurun tanpanya.
Lalu coach memperlihatkan mobil yang akan mereka pakai untuk balapan kepada Jensen, yaitu Mustang V8. Jensen membuat mereka terkesan dengan pengetahuannya tentang spesifikasi otomotif. Wajar saja, dulunya dia adalah pembalap handal, dan saat membuka pintu untuk melihat interior mobil, Gunn menunjukkan bagian terpenting di dalam mobil yaitu korek api. Kemudian coach dan timnya menjelaskan peraturan balapan serta para pesaing Jensen di arena nanti. Selain Joe, ada 14K yang merupakan anggota Yakuza terakhir dan lulusan MIT. Ada juga Hector, sang malaikat maut, karena dia adalah pembalap yang paling banyak membunuh di lintasan. John juga turut disebut, dan ada Travis, si pembalap NASCAR. Saat sedang menjelaskan semuanya, tiba-tiba mereka dihampiri oleh Joe dan gerombolannya. John mengayat Jensen, tapi Jensen tetap tenang. John terlihat malu sendiri karena leluconnya garing. Tidak lama kemudian, mereka melihat mobil petugas penjara membawa tahanan yang menggunakan gelang GPS. Jensen jadi teringat pada orang yang menyerang rumahnya, karena mereka juga memakai gelang seperti itu. Hari pertama balapan pun siap dimulai. Claire mendandani Jensen sebagai Frank di dalam selnya, dan para tahanan pun meneriakkan nama Frankenstein saat Jensen melintas di depan sel mereka. Sampai di lintasan balap, Jensen masuk ke mobilnya setelah diberi ujangan singkat oleh coach supaya jangan banyak bicara. Beberapa saat kemudian, para tahanan wanita juga turun dari bus, yang disambut meriah oleh para tahanan pria. Salah satu yang turun dari bus adalah Case, yang berjalan menuju mobil Jensen. Selagi Case dan Jensen berkenalan, Joe datang mengintimidasi, namun dia segera dihalau oleh Ulrich. Kemudian coach datang untuk menutup kaca jendela mobil dan Jensen pun bisa melepas topeng Frank karena mulai merasa pengap. Case dibuat terpana melihat wajah tampan itu yang hanya dibalas dengan ekspresi dingin. Sementara di ruang kontrol, Claire memulai siaran langsung balapan ini. Di YouTube, dia tampak senang melihat jumlah penonton yang meningkat seiring kembalinya Frank ke arena. Sementara itu di dalam mobil, Jensen bertanya kepada Case tentang kejahatan yang membuatnya dipenjara. Case mengatakan bahwa dia telah membunuh seorang polisi baik yang ternyata adalah suaminya sendiri. Meski baik, tapi suaminya suka menipu. Balapan pun segera dimulai, masing-masing pembalap menyalakan mesin mobil sambil menahan napas menunggu lampu hijau. Balapan dimulai dan mobil Frank langsung disenggol oleh Joe. Case memberitahu Jensen tentang jalan pintas yang membuat mereka bisa memimpin. Balapan terus berlanjut, Joe yang kesal berkali-kali menyanggol mobil Jensen hingga tersudut. Saat Jensen berusaha membalas, aksinya dicegah oleh coach. Case lalu menunjukkan jalan pintas lainnya. Sementara itu Claire mulai mengaktifkan persenjataan. Hector berhasil mengaktifkan senjata dan mulai menembaki pembalap lain. Lalu Claire mengaktifkan senjata maut yang langsung memakan korban. Joe yang juga berhasil mengaktifkan senjata, memburu dan menembaki Hector hingga minyak tumpah membuat mobil Joe terpleset. Tapi Hector pun tidak beruntung ketika menembaki mobil di depannya yang ternyata melepaskan bom paku. Mobil Hector terpental dan ditembak oleh 14K saat terpelantingan di udara. Namun ternyata Hector masih hidup dan merangkak keluar dari mobilnya. Dia sesumpah bahwa tidak ada yang bisa membuatnya mati. Seketika itu mobil Joe melintas dan nyawa yang sang malaikat maut pun melayang. Sementara itu Jensen berhasil mengaktifkan senjata penyerangnya. Tapi ketika hendak ditembakkan, senapan otomatisnya malah macet. Case mengambil inisiatif untuk keluar dari situ lalu memukul senapan itu dengan kunci linggis. Namun mereka ditembaki oleh pembalap lain. Dengan cerdiknya, Jensen melarikan mobilnya ke sebelah mobil Jun dan menjadikannya tameng. Setelah senapan tidak macet lagi, Jensen langsung menembak membabi buta. Balapan menjadi semakin liar dengan aktifnya senjata di setiap mobil. Imbasnya, coach dan timnya nyaris terkena peluru nyasar padahal mereka berada di kokpit Jensen. Berhasil mendapatkan senjata tapi semuanya tidak berfungsi dengan baik membuat coach kesal. Travis mendekat dan menembaki mobil Jensen dengan brutal membuat bumper belakang bernama Tombstone nyaris hancur. Jensen lalu meminta Case melepas senapan dan duduk di pangkuannya. Balapan terus berlanjut. Saat membalap mobil John, dia melihat dia mengarahkan tangannya membentuk pistol ke arahnya. Gerakan John itu mengingatkannya pada sosok pria bertopeng yang membunuh istrinya. Jensen kehilangan fokus dan mobilnya ditabrak oleh Joe dari samping.
Balapan babak pertama pun usai dan semua pembalap yang masih hidup diminta bersiap untuk babak kedua. Jensen masuk ke bengkel dengan mobil yang ringsek membuat coach marah. Gunnar yang memeriksa senjata pertahanan mobil mendapati semprotan minyak berfungsi dengan baik. Padahal saat balapan, Case bilang senjata itu rusak. Mereka semua menatap curiga pada Case yang kemudian berlari pergi. Sementara Jensen yang berusaha mendekati mobil John dihalau oleh Ulrich. Ulrich lalu membawa Jensen menghadap Claire di kantornya. Jensen curiga bahwa Claire sengaja menjebaknya supaya dia masuk penjara dan mengikuti balapan maut ini. Ketika Jensen memutuskan tidak akan balapan lagi, Claire menunjukkan foto Jensen yang kini diasuh oleh orang lain. Dan untuk mengetahui keberadaan anaknya, Jensen harus mengikuti aturan Claire. Di lapangan penjara, Jensen sedang menatap foto anaknya yang dia ambil dari meja Claire. Coach menghampirinya untuk mengobrol. Coach bercerita bahwa dia sebenarnya sudah bebas 3 tahun yang lalu. Namun dia kembali lagi ke lapas karena tidak bisa beradaptasi dengan banyaknya perubahan zaman di luar sana. Jensen yang sangat merindukan istrinya memaparkan dugaan kepada Coach bahwa dia sengaja dijebak oleh Claire supaya bisa menjadi Frank di balapan maut ini. Malam harinya, Joe melakukan ritual dengan melukai diri sendiri. Dia selalu melakukan hal itu setiap kali berhasil membunuh seseorang. Sementara itu, Jensen begadang di bengkel memperbaiki kerusakan mobilnya. Liz menyarankan agar dia beristirahat. Awalnya, Jensen menolak. Tapi ketika melihat John melintas, dia meletakkan gergajinya dan berjalan mengikuti John. Dan ketika berbelok ke ujung bengkel, tiba-tiba dengan leher tercekik rantai, Jensen disiksa oleh John. Jensen menuduh John sebagai pembunuh istrinya. Namun John yang marah karena merasa Jensen tidak menghormati kelompoknya, hendak memukul kepala Jensen dengan kunci monyet raksasa. Tapi mendadak dia tidak bisa bergerak. Ternyata Liz menusuk punggung John dengan pulpennya. Melihat kesempatan ini, Jensen langsung beraksi. John yang kini tidak berdaya akhirnya mengakui perbuatannya. Namun saat Jensen hendak menghabisinya, dia keburu disetrum oleh Ulrich dan langsung tak sadarkan diri. Keesokan harinya, balapan babak kedua siap dimulai. Coach dan timnya yang baru turun dari bus terkejut melihat bengkel baru yang sangat luas. Sementara itu Jensen mempersiapkan diri dengan sedikit latihan di selnya, hingga akhirnya dijemput oleh Ulrich untuk balapan berikutnya. Di garis start, 6 pembalap tersisa mulai menghidupkan mobil masing-masing. Ketika lampu hijau menyala, semua pembalap langsung tancap gas kecuali Jensen. Dia sempat diam, lalu menjalankan mobilnya dengan perlahan yang membuat coach kebingungan. Sepertinya, Jensen memiliki sebuah rencana sendiri. Jensen menanyakan kecurigaannya kepada Case bahwa dia sengaja membunuh Frank. Case pun mengakui semuanya, bahwa dia disuruh oleh Claire melakukan sabotase senjata dengan imbalan kebebasan untuknya. Kemudian, Jensen mulai mengebutkan mobilnya dan melewati para pesaingnya satu persatu. Jensen mendekati mobil John dan menyenggolnya. Lalu Jensen memilih mengaktifkan senjata penyerangan padahal dia sedang berada di depan. Tidak diduga sama sekali, ternyata Jensen melakukan sebuah manuver. Setelah melihat mobil John terbalik, Jensen menghentikan mobilnya dan membiarkan pembalap lainnya melewati dia. Jensen memakai topeng Frank dan turun dari mobil, meski Case subah melarangnya. Jensen lalu mendekati John yang merangkak keluar dari mobil dan membunuhnya. Tidak lupa, Jensen menebarkan intimidasi lewat tatapan kepada Claire yang menyaksikan aksi Jensen melalui CCTV. Sementara itu, Joe yang berada di posisi paling belakang hendak menembak Jensen yang dilihatnya masih berada di luar mobil. Tapi ketika ingin menembak, senjatanya malah macet. Karena kesal, Joe menendang keluar navigatornya dan singgah ke bengkel untuk merekrut navigator lain yang masuk ke mobil yang dalam kondisi terpaksa. Lalu Claire memerintahkan kapal tempur untuk dilepaskan. Inilah mobil truk dengan persenjataan lengkap yang dibangun oleh Claire di bengkel barunya. Tak itu Mulan menembak dan membuat para pembalap lain mencoba menghindar darinya. Semua mobil tidak ada yang luput dari tembakan kapal tempur. Tapi mereka masih bisa bertahan, kecuali 2 pembalap sial yang tidak mampu menghindar. Situasi menjadi tegang karena aksi kapal tempur ini.
Kapal tempur mengambil jalan pintas dan membuat 3 pembalap tersisa terkejut dengan kemunculannya. Balapan hanya mengisahkan 2 pembalap lagi. Jensen lalu berkomunikasi dengan Joe dan mengajaknya bekerja sama untuk melakukan pertahanan demi mengalahkan kapal tempur. Aksi nekat mereka akhirnya membuahkan hasil. Kapal tempur mengarah ke laut dalam kecepatan tinggi dan hancurnya kapal tempur membuat Jensen, Case, dan tim coach sangat kegirangan, tapi justru membuat Claire kesal sampai ke ubun-ubun. Kembalinya Jensen dan Joe kesal disambut meriah para tahanan, seolah mereka adalah sosok pahlawan. Malam itu di bengkel, Jensen dikejutkan dengan kedatangan Joe. Joe mencurigai Jensen bahwa dia sebenarnya adalah Frank. Tapi kecurigaan ini ditampik dengan santai oleh si Bang Jensen. Sementara itu Claire dan Ulrich menyusun rencana untuk membunuh Jensen tanpa mematikan sosok Frankenstein. Keesokan harinya, balapan babak ketiga atau final siap dimulai. Ulrich terlihat sedang merakit alat peledak dan menempelkannya di bawah mobil Jensen. Selagi Claire berpidato di depan para tahanan, setelahnya, coach menunjukkan video Hector menjelang kematiannya kepada Jensen. Berdasarkan pernyataan Hector di video itu, Jensen merencanakan sebuah strategi dengan meminta tambahan 0,5 galon bensin ke dalam tangkinya. Kemudian, Jensen menghampiri Joe di bengkelnya. Joe menyatakan ambisinya untuk memenangi balapan ini supaya dia bisa segera bebas. Tapi Jensen meminta Joe untuk berbicara dengan Frank terlebih dahulu. Jensen sepertinya sedang merencanakan sesuatu. Waktu balapan telah tiba, Joe merekrut navigator baru dan memasang rudal Rusia di atas mobilnya. Sementara itu, di dalam selnya Jensen, diintimidasi oleh Claire tentang masa depannya. Jensen dianggap tidak akan mampu membangun masa depan yang baik bagi putrinya. Dan Claire menawari Jensen untuk tetap balapan di penjara meski nanti dia jadi pemenangnya. Intinya dia disuruh tetap balapan lah, nggak usah keluar dari penjara. Kemudian, Jensen melangkah masuk ke dalam mobil. Case berkata jujur kepada Jensen bahwa dia diminta Claire menghalangi kemenangan Jensen. Sesaat kemudian, 2 pembalap sudah berada di garis start. Lampu hijau menyala dan mereka langsung tancap gas. Ulrich berbuat licik dengan melakukan sabotase senjata Jensen, tapi mengaktifkannya untuk Joe. Akibatnya, Joe menembaki mobil Jensen. Hal yang sama dilakukan Ulrich untuk senjata pertahanan. Ulrich melakukan sabotase lagi dan membuat Claire tersenyum senang karena Jensen mulai terlihat kesulitan. Kemudian, Joe mulai menembaki mobil Jensen lagi. Terus diberondong tembakan dari mobil Joe, Jensen dan Case mulai merasa kesulitan, sementara coach pun tidak memiliki strategi terbaik, dan Ulrich terus tersenyum hingga giginya kering. Jensen lalu meminta Case untuk melepaskan Tom Stone, tapi sial, Joe berhasil menghindarinya dan merasa sangat bahagia. Coach memberitahu Jensen ada tameng di depan mereka, dan Claire membiarkan Jensen untuk mengambil tameng itu supaya balapan menjadi lebih menarik. Tapi tak sangka, Joe melakukan hal ini. Tim Jensen mulai merasa khawatir, sementara Claire menitahkan Ulrich untuk mengaktifkan peledak di mobil Jensen. Dari dalam mobilnya, Joe mengancam Jensen. Dia menembakkan rudal Rusia ke arah Jensen, tapi dengan lihainya Jensen mengelak. Ternyata tembakan rudal tadi telah meledakkan bentang lapas, dan Jensen mengebutkan mobilnya keluar menuju jembatan. Claire dan Ulrich mulai panik melihat Jensen dan Joe melarikan diri, di saat balapan sedang mencapai jumlah penonton terbanyak di YouTube. Meski begitu, Claire meminta siaran dihentikan saja dan mengerahkan pasukan untuk melakukan pengejaran. Rupanya, inilah rencana yang disusun oleh Jensen dan Joe tadi. Di ruang kontrol, Claire memencet tombol pemicu peledak yang telah Ulrich pasang. Ternyata peledak itu sudah disabotase oleh coach sehingga tidak berfungsi. Semakin kesal, Claire meminta pasukan helikopter untuk menyerang. Sementara itu, Jensen yang masih mengebutkan mobilnya membuka identitas aslinya kepada Case. Merasa sudah semakin tersudut, Jensen meminta Case untuk menarik tuas merah di depannya. Terlepaslah galon bensin tambahan itu dan meledakkan semua mobil polisi yang mengejar mereka.
Coach mengucapkan salam perpisahannya pada Jensen di radio. Tapi masih banyak yang harus Jensen dan Joe lewati menuju kebebasan. Mereka sudah dinanti pasukan di gerbang lapas yang siap menembak dan juga masih dikejar pasukan helikopter di atas mereka. Meski sudah lolos dari gerbang, navigator Joe tewas ditembak dari belakang. Joe merasa sangat bersyukur melihat dirinya masih hidup. Sementara itu pasukan helikopter semakin mendekat. Jensen memberikan isyarat kepada Joe dan mereka pun berpencar. Claire memberikan helikopter instruksi untuk terus mengikuti Jensen, dan setelah memastikan kesiapan Case untuk meneruskan rencana ini, Jensen melompat dari mobil di mana kini Case yang berada di belakang kemudi. Dua helikopter itu terus mengejar dan menembaki Case dari udara, hingga akhirnya mereka berhasil menghentikannya dengan sebuah ledakan. Case keluar dari mobil dalam kostum Frankenstein dan berdiri di atap mobil selagi para tentara turun dari helikopter untuk menjemputnya. Sementara Jensen dan Joe melarikan diri dengan menumpang kereta api yang lewat. Joe memutuskan pergi ke Miami, sementara Jensen ingin menjemput putrinya terlebih dahulu. Sementara itu di kantor Claire, Ulrich datang melaporkan bahwa Frankenstein telah ditangkap. Jumlah penonton melewati rekor dan dia mendapatkan hadiah. Dan dengan angkuhnya, Claire membuka kado itu dan tiba-tiba 6 bulan kemudian di Meksiko, Joe dan Jensen membuka bengkelnya sendiri. Dari kejauhan terlihat ada sebuah mobil Mustang mendekat. Ternyata pemiliknya adalah Case yang datang mengunjungi mereka. Jensen pun memperkenalkan putrinya kepada Case sebagai ibu barunya. Dan film pun tamat dengan happy ending.